Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, saya buat video ini dalam rangka menanggapi apa yang dikatakan oleh Pendeta Muriwali tentang Andi Simon. Oke, sebelum saya akan sedikit membahasnya, apa yang akan menjadi tanggapan saya, kita saksikan klip berikut ini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, ya. Perhatikan, ya. Mengusir setan demi nama Yesus. Ayat selanjutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear. Ada yang bilang, buktinya dia bisa bikin mujizat menyembuhkan orang. Kamu Muriwali, coba sembuhkan orang. Tetapi saudara, justru Yesus di sini memberi peringatan. Banyak orang datang mengatakan, aku bernubuat demi namamu Tuhan. Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan, melakukan mujizat menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, enyah kamu dari hadapanku. Ya, jadi mereka adalah nabi-nabi palsu, pembuat kejahatan. Hati-hati dengan mereka yang suka bikin mujizat, tidak ada Injil, tidak ada pemberitaan firman Tuhan, tidak ada pembahasan Alkitab. Hati-hati kepada mereka. Mereka adalah penyesat-penyesat yang nanti akan dimurkai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, ini pesan penting. Oke, berdasarkan pernyataan Muriwali, saya tidak ada urusan apakah Andi Simon sesat dan Muriwali paling benar atau Muriwali sesat dan Andi Simon paling benar. Saya tidak ada urusan dengan itu. Urusan saya saat ini adalah tentang ayat yang Anda kutip itu. Ketika Anda mengutip ayat Matius 7 ayat 21, lalu dengan begitu saja Anda melabelkan ayat itu kepada Andi Simon dan Anda berkata itu nabi palsu, penyesat dan segala macamnya. Oke, itu sih hak Anda. Anda mau bilang apa, itu hak Anda. Tetapi seharusnya sebagai seorang akademisi, ya, seorang pengajar, seorang penulis buku, Anda tentu mengerti apa itu berbicara fakta dan atau berbicara data gitu ya. Jadi tidak seenaknya saja Anda langsung berkata, oh, kamu penyesat, kamu salah. Anda tentu harus bicara data dong. Anda harus bicara bukti dong. Anda harus bicara fakta dong. Pertanyaan saya hanya satu begini. Ayat itu kan ditujukan Yesus kepada mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, sehingga walaupun mereka melakukan mujizat, tetapi Bapa akhirnya menolak mereka. Yesus menolak mereka, ya. Nah, pertanyaan saya sederhana, atau senggahan saya itu cukup sederhana. Bapak punya bukti nggak bahwa Andi Simon itu memang melakukan kejahatan, ya? Atau Andi Simon itu tidak melakukan kehendak Bapa, atau Andi Simon itu memang melanggar atau melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, ya, secara spesifik, ya, sehingga itu dikategorikan sebagai perbuatan dosa, yang mana akhirnya mujizat-mujizat yang dilakoni atau ditunjukkan oleh Andi Simon itu Anda bisa nilai itu adalah sesat dan Andi Simon adalah penyesat. So
Karena ayat itu berhubungan dengan buah ya, dengan buah. Jadi tentunya bukan berhubungan dengan karena Andi Simon melakukan kejahatan, melakukan mujizat, lalu dia dicap sebagai penyesat. Tapi tentu latar belakang hidup Andi Simon itulah yang penting ya, berhubungan dengan Matius 7 ayat 21. Sehingga itu menjadi sangat penting, menjadi sangat sangat utama gitu ya untuk dibahas ya. Bukan persoalan apakah Andi Simon melakukan mujizat itu benar atau tidak, tetapi latar belakang hidup Andi Simon itulah yang seharusnya Anda kemukakan. Dan kalau terbukti Andi Simon melakukan kejahatan, perbuatan moralitas yang melanggar firman Tuhan, maka tentu saya pun akan setuju dan berkata Andi Simon itu penyesat. Tapi saya aneh ya, Anda seorang akademisi, seorang penulis buku, seorang pendeta, dokter Anda ya. Oh dokter ya. Hebat sekali ya Bapak ya, dokter, tetapi cepat sekali menuduh seseorang sesat dengan melabelkan sebuah ayat kepada orang itu, lalu berkata orang itu sesat tanpa punya bukti, tanpa punya data bahwa orang itu melakukan kejahatan. Begitu ya Pak Muriwali ya. Hebat, mantap, sukses ya Pak Muriwali.